Assalamualaikum, Shalom Alaikum, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Nasrani Indonesia. Di kesempatan yang baik ini saya ingin membahas satu topik yang menarik, yaitu Tuhan yang impoten gitu ya. Apa itu impoten? Impoten itu artinya powerless, tidak berkuasa gitu. Ada yang tanya kepada saya, Tuhan kok jadi manusia sih gitu. Saya bingung gitu, bingung jawabnya gitu, terus terang. Di alam pikiran orang yang bertanya kepada saya, Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Makanya dia tanya, kok Tuhan bisa jadi manusia sih? Gitu ya. Jawabannya ya itu, Tuhan saya bukan Tuhan impoten. Tuhan saya adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia punya segala kuasa ya, yang bisa membuat dirinya itu berduplikasi. Jadi bisa nggak Tuhan jadi 1000 manusia di alam bumi ini, tapi ya rohnya itu tetap ada juga di dalam surga? Bisa. Kenapa? Tuhan yang berkuasa, bukan Tuhan yang impoten. Gitu. Jadi kenapa kita harus mempertanyakan Tuhan yang impoten gitu? Kenapa kita harus menyembah Tuhan yang impoten, Tuhan yang tidak berkuasa? Jangankan jadi satu manusia, jangankan jadi 1000 manusia, jadi satu manusia aja nggak bisa gitu. Ya, itu yang mesti dipikirkan. Kenapa kita kok punya keyakinan Tuhan tidak berkuasa gitu jadi manusia? Gitu sebenarnya. Harusnya tuh alam pikirannya tuh seperti itu. Di dalam, saya jelaskan lagi ya, di dalam ajaran Yahudi ya, ajaran ini memang unik ya, berbeda dari tetangganya ya, sekelilingnya. Kalau Yahudi itu tidak mengajarkan ada orang ya bisa klaim menjadi baralaha, bisa menjadi jelmaan Tuhan. Bagi mereka, bagi orang Yahudi atau ajaran bagi orang Israel di dalam ajaran Musa ya, yang disebut ya anak-anak dari Elohim itu adalah malaikat. Anak-anak Elohim juga bisa berarti bangsa Israel secara keseluruhan. Tapi tidak pernah ada ya ajaran yang satu orang itu bilang dia adalah bar-Allah, dia adalah anak dari Allah, anak dari Tuhan. Nggak ada. Nah, Yesus datang, dia bilang kalau dia adalah bar-Allah. Itulah yang jadi masalah gitu ya. Kenapa? Di dalam konteks budaya Yahudi ya, orang yang bilang kalau dia adalah bar-Allah itu artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah, dengan Elohim gitu ya. Tercatat di Yohanes 5 ayat 18 ya, salah satu ayatnya nih. Saya coba ini ya baca. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus nih ya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Tuhan atau Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Tuhan atau Allah. Gitu loh ya. Jadi ini ajaran yang aneh buat orang Yahudi di abad 1 kalau ada rabi yang ngomong kalau dia adalah bar-Allah. Wah, ini ajaran mana? Ini ajaran asing gitu buat mereka. Padahal ini adalah ajaran yang benar gitu ya. Nah, Yesus ini ingin merubah ya peradaban dunia, tapi dimulai dari peradaban Yahudi gitu loh. Jadi dia kasih tahu dulu kalau dia datang itu sebagai bar-Allah, penjelmaan dari Tuhan yang menjadi manusia atau Immanuel. Tuhan bersama dengan kita, bersama dengan manusia gitu. Kalau Elohim sendiri, Allah sendiri itu tidak terlihat, tapi bar-Allah itu terlihat gitu ya. Ada banyak ayat yang menyatakan kalau Yesus ini bar-Allah. Matius 4 ayat 3 ya, Matius 14 ayat 33, Matius 16 ayat 16 ya.
Di situ si Simon Petrus sendiri yang bicara. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesiha, bar Allah yang hidup. Terus ada Matius 26, 63, 64, Matius 27, 43, Matius 27, 54 ya. Ini banyak sekali yang menyatakan kalau ya Yesus itu adalah bar Allah. Makanya Yesus juga ngajarin doa Bapa kami ya, Bapa kami yang di surga gitu. Nah, orang Israel nggak ada, rabi-rabi di Yahudi nggak ada pada zamannya mengajar gitu kan, Bapa kami nggak ada gitu loh. Nah, kenapa Yesus tuh memakai ini gitu ya, memakai sosok ini gitu, sosok bar Allah ya, itu penjelmaan Tuhan jadi manusia kan. Kenapa ini bar Allah, sosok yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain ya, itu sebagai demigod. Demigod itu artinya adalah sosok dewa ya, yang dia kawin gitu ya sama wanita mortal, wanita biasa, lalu punya anak. Jadi anaknya itu adalah sosok ilahi juga ya, yang melegenda. Biasanya ada kisah-kisah yang luar biasa dari anak-anak jelmaan dari dewa-dewa ini gitu. Nah, di luar bangsa Israel ini adalah hal yang biasa ya. Saya kasih contohnya ya. Pada saat itu kan zaman dimana Yahudi itu terhelenisasi kan ya. Jadi ekspansi dari bangsa Romawi sejak tahun 63 sebelum Masehi itu membuat Yahudi takluk ya di bawah Romawi. Romawi sendiri ya membawa budaya Helenis, budaya Yunani gitu ya. Jadi di dalam budaya Yunani maupun Romawi ini ya ada sosok-sosok demigod. Ada sosok-sosok anak sebagai putra dari dewa-dewa mereka. Siapa aja gitu. Nah, contohnya Achilles, putra Thetis. Achilles ini sempat ada filmnya ya, yang diperankan oleh Brad Pitt ya. Judulnya tuh Troy. Jadi perang gitu. Pokoknya bagus lah gitu ya. Nah, sosok si Brad Pitt ini itu menggambarkan sosok putranya si dewa Thetis ini, namanya Achilles. Lalu ada Herakles, putra Zeus ya. Chiron, putra Cronus. Asclepius, putra dewa Apollo, dan masih banyak lagi. Nah, di budaya Roma sendiri ya, itu ada Bacchus, putra Jupiter ya. Lalu Hercules, putra Jupiter. Jadi kalau di dalam budaya Yunani, dewa segala dewa, Lord of Lords itu kan Zeus. Nah, kalau di Romawi itu namanya Jupiter gitu ya. Dewa semua dewa, kepala dewa ya, itu adalah Jupiter. Nah, kadang juga ada dewanya itu yang diadopsi gitu loh. Nah, Herakles dari putranya Zeus itu diadopsi sama Romawi, jadi Hercules, putra Jupiter. Nah, Hercules ini yang lebih familiar di telinganya orang Indonesia karena dulu pernah ada filmnya gitu ya, Hercules. Lalu ada juga Romulus dan Remus, dua putra kembar dari dewa perang Romawi yaitu Mars ya. Mars ini begitu melegenda namanya ya. Kalau tahu nama martial arts ya, bela diri, seni bela diri, martial. Nah, martial itu dari nama Mars ini ya, dewa perangnya bangsa Romawi. Wah ya, jadi itu adalah anak-anak. Nah, yang saya sebut belakangan tadi ya, Romulus dan Remus itu ya, itu cikal bakalnya kota Roma ya. Kota Roma dinamakan dari mereka ini begitu ya. Jadi ini adalah sosok-sosok jelmaan Tuhan di dalam budaya Yunani Romawi gitu. Jadi udah biasa mereka ya. Terus selain itu ada juga di dalam budaya Mesopotamia yang sebelum ada Yahudi Israel,
ini Mesopotamia sudah ada. Nah, di situ juga ada nama dewanya. Nah, saya cari dulu ya referensinya ya. Ada ya, ada apa? Manusia ikan, putra dewa Ea. Lalu yang nggak kalah terkenal Gilgamesh, putra Nisun. Nah, jadi ini juga sosok jelmaan Tuhan di dalam budaya Mesopotamia gitu ya. Lalu India ada juga. India itu dikenal demigod di sana itu dikenal juga dengan nama istilah avatar gitu, avatar. Jadi penjelmaan Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu mereka yakini itu sudah menjelma ya menjadi berbagai sosok dari waktu ke waktu gitu ya. Sekarang ini sudah ada 9 sosok Dewa Wisnu, jelmaan Dewa Wisnu ya, dan mereka sedang menantikan jelmaan Dewa Wisnu yang terakhir gitu, yang disebut Kalki gitu ya. Nah, jelmaannya itu dari 1 sampai 9 siapa aja? Ada Matsya, jelmaannya berupa ikan, lalu Kurba, kura-kura, Vahara, babi hutan, Narashima, jelmaan Wisnu keempat ya, manusia singa, Vamana, ya, manusia kerdil, Parashurama, Rama dengan kapak ya. Lalu ada Rama ya, jelmaan Wisnu yang ketujuh, Krishna ya. Wah, ini ada filmnya gitu ya. Anak warnanya kulitnya ungu gitu ya kan. Wah, ngalahin berbagai monster ya, Roro jahat ya. Lucu, polos dan baik hati, disenangi oleh banyak penduduk desanya gitu. Nah, ini Krishna, sosok penjelmaan Dewa Wisnu gitu. Nah, yang ke-9 adalah Siddhartha Gautama atau Buddha. Jadi ada hubungannya nih antara Hindu sama Buddha. Kalau Siddhartha itu ya diyakini sama umat Hindu sebagai ya penjelmaan Dewa Wisnu yang ke-9. Begitu. Ya. Jadi ya begitu Injil nih dari kaum Yehuda itu menyebar ke bangsa-bangsa, ke bangsa yang mana dulu? Kan bangsa Yunani Romawi dulu kan. Jadi bangsa Yunani Romawi udah tahu. Oh, saya di budaya saya ada itu jelmaan Tuhan. Nah, demigod di kamu itu seperti apa? Nah, ada perbandingan gitu ya. Oh, begitu ya. Oh, begitu ya. Oh, Yesus tuh ternyata ya putri dari Maryam, tapi bapaknya adalah sang bapa itu di sorga. Jadi nggak punya benih ayah gitu. Nah, si Yusuf ini atau Maryosef itu bukan ayah yang memberikan benih kepada si Maryam atau Maria, enggak. Jadi benihnya ada dari sang bapa begitu ya. Makanya di pengakuan Iman Rasuli kan kalau Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria begitu ya. Nah, jadi pada saat Injil disebar ya ke bangsa Yunani Romawi ya, ke bangsa Mesopotamia. Mesopotamia siapa yang menginjil ke sana? Yaitu Rasul Tadeus dan Marmari ya. Lalu ke India siapa yang ke sana? Rasul Thomas gitu ya. Nah, mereka ini menjumpai peradaban manusia dengan ajarannya yang sudah ada, ajaran yang mengandung ajaran ya demigod ya. Jadi ya dari mana sumber semuanya ini ya? Dari mana inspirasi kok ada sih Tuhan Bapa ya, terus dia menjelma jadi manusia, disebut sebagai putra gitu ya, putra dari Tuhan itu semua sumbernya sama dari Tuhan yang satu, Tuhan yang sama ya. Makanya ya pada awalnya susah nih ya diterima oleh orang Yahudi, karena memang orang Yahudi nggak punya ya pengajaran seperti ini. Yahudi sampai terpecah dua, Yesusnya sendiri sampai dibunuh ya, pengikutnya sendiri ya termasuk Paulus itu yang tadinya mau bunuh ya bertobat, terus akhirnya dipersekusi juga sama orang-orang Yahudi dan akhirnya diadili ya, dan harus mati di kota Roma. Nah, ini penginjilan ya, pengajaran demigod atau penjelmaan Tuhan di Yahudi itu begitu dapat tantangan yang besar ya, sampai ya akhirnya Yahudi terpecah dua ya, ada yang terima nih
ya konsep jelmaan Tuhan, ada yang nggak terima, ya sudah yang nggak terima gitu kan. Nah yang terima ini menyebar ya, dan bangsa-bangsa itu mendengarnya, dan akhirnya bangsa-bangsa juga banyak yang menerima ya. Injil sudah tersebar ke berbagai benua, dan ya dari abad 1 benih-benih jemaat Rasulia itu sudah ditaburkan dan akhirnya berkembang sampai sekarang ini. Begitu ceritanya tentang Tuhan yang berkuasa. Ya, Tuhan yang bisa jadi manusia. Ya, Tuhan yang bisa jadi 1000 manusia. Kalau dia mau ya dia bisa gitu ya. Hanya dia memutuskan. Jadi satu aja cukup ya. Dia lahir di Bethlehem. Dia jadi rabi di usia 30, dia mengajar 3,5 tahun, dia memuridkan 12 rasul dan 70 murid yang lain. Pada saat dia mati, dia bangkit, ya. Terus dia memberikan amanat agung, dia naik ke surga. Dia turun Roh Kudus di Yerusalem, ya. Lalu setelah kisah Pentakosta itu menyebarlah ya para murid ini memberitakan Tuhan yang berkuasa, bukan Tuhan impoten ya. Tuhan yang berkuasa bisa menjadi manusia. Kok bisa jadi manusia? Kok memutuskan jadi manusia? Ya kalau jadi kura-kura gimana ngomongnya? Kalau jadi pohon kelapa gimana ngomongnya gitu ya. Harus jadi manusia supaya manusia itu bisa dengerin suaranya. Ya, bisa memuridkan, murid-muridnya nggak kabur gitu. Murid tapi gurunya pohon kelapa gitu kan, susah gitu kan, gimana logikanya gitu ya. Seorang rabi adalah manusia juga, makanya dia memilih ya menjadi manusia, menjadi rabi. Begitulah ajaran Kristen tentang demigod, tentang Tuhan yang berkuasa, bukan Tuhan yang impoten. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ya, posting pertanyaan di bawah video ini. Kalau suka dengan video-video saya, like dan subscribe ya supaya bisa lihat video-video saya yang baru nanti. Terima kasih ya. Shalom aleihim, assalamualaikum.